Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberi keselamatan serta dilancarkan rezeki yang halal barokah. Dan ketika ada suatu masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan suatu solusi. Nah, itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 ya. Artinya saya mulai harinya untuk hari Jumat sampai terakhir batas waktu sampai hari Minggu. Jadi bisa dikatakan tetap ya di 3 hari ke depan. Kali ini saya akan membuat suatu tema harapan yang terwujud ya, sekali lagi harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan harapan yang terwujud, ya nanti tergantung zodiak kalian ya. Tentunya tetap masih berada di 3 poin ya. Satu tentang masalah asmara ya. Poin kedua tentang masalah pekerjaan, dan poin ketiga tentang masalah keuangan. Nah, nanti kita sama-sama cek ya, apakah tarikan energi menurut zodiak kalian itu akan diuntungkan di 1 poin saja ya, dalam arti diuntungkan di asmara saja, ataukah diuntungkan di pekerjaan saja, ataukah diuntungkan di keuangan saja, kan kira-kira seperti itu ya. Syukur-syukur kalian diuntungkan bisa di 2 poin ya, lebih-lebih syukur-syukur kalian diuntungkan di 3 poin. Jadi ketiga-tiganya semoga kalian akan diuntungkan, dalam arti yaitu tadi sesuai tema harapan yang terwujud ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Ketika kalian nanti mungkin berkomentar kok tidak sesuai tema, ya berarti kalian tidak menyimak apa yang barusan sudah saya informasikan ya. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ini poin yang terakhir, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Harap dimaklumi sobat, karena ini kan tarikannya luas. Saya tidak tahu nama kalian ya, dan sedikit info dari kalian itu kan saya tidak tahu. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Sering saya mengatakan baik buruk ya kita aminkan saja sobat, kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban dalam kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Ketika kalian konsul secara pribadi, sering saya mengatakan itu saya akan tahu nama kalian dan sedikit informasi dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, saya tembak, dan yang konsul insya Allah akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat ya, yang sebagaimana sudah kan seperti itu. Yang sering konsul itu sama saya artinya suatu jawaban yang akurat, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Gemini. Di sini ada zodiak Leo. Energi Leo akan kita tarik, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat untuk asmara Leo di 3 hari ke depan. Leo, ini asmara kalian kartu utama muncul 8 Pentacles. Itu ada 8 koin sama seseorang yang sedang memahat koin. Terus dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup. Ya, Knight of Cup, prajurit naik kuda ya, sambil memegang cup ataupun memegang piala. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo, kartu utama kalian muncul 8 koin. Ini kelihatannya zodiak Leo berusaha keras ya, ataupun bekerja keras. Jika kalian datang masalah, ini kalian bekerja keras, berjuang keras di sini agar bisa kembali stabil, agar bisa kembali damai, baik secara kebahagiaan, secara keharmonisan ya, gitu. Secara pengertian ataupun saling sapa. Ini kelihatannya kalian berusaha berjuang ini ya. Dan di sini menandakan bahwa kalian itu sedang dihantam masalah gitu loh. Makanya di sini terdeteksi kalian sedang berjuang keras untuk bisa mungkin memperbaiki lah satu persatu mana yang menyebabkan asmara kalian menjadi berantakan, mana yang menyebabkan asmara kalian sehingga timbul permasalahan, hanya suasana panas. Nah, itu yang sedang kalian cari. Ibaratnya seperti itu. Kalian sedang ingin memperbaiki itu semua. Meskipun di sini terlihat kalian sedang perlahan-lahan gitu untuk bisa mencari mana yang salah dan itu akan kalian betulkan ataupun yang akan kalian perbaiki. Saya menangkapnya seperti itu. Jelas ini tidak bisa dibohongi. Leo ini ada sedikit masalah gitu loh. Ya. Makanya di sini tergambarkan kalian berusaha keras untuk bisa menyelesaikan agar suasana bisa damai lagi, bisa rukun kembali. Yang saya tangkap. Terus di kartu konfirm mengatakan Knight of Cup ya. Di sini saya juga menangkap ketika zodiak Leo ini ingin ingin ada suatu kestabilannya, ingin memperbaiki gitu loh. Katanya juga di sini kalian di samping adanya suatu perjuangan keras ya, ingin memperbaiki. Di sini katanya kalian sudah ada sudah ada rencana sobat, kalau saya tangkap. Kalian sudah ada rencana, sudah ada suatu planning ke depan ya. Nanti bagaimana langkah-langkahnya agar bisa damai lagi, agar bisa menemukan kestabilan lagi seperti dulu ataupun seperti kemarin. Ini kelihatannya kalian sudah ada rencana gitu loh. Sudah ada pemikiran akan hal-hal yang baik, akan hal-hal positif yang intinya di mana menemukan kestabilan kembali. Nah, cuman di sini kalau saya menangkap kenapa dengan kalian yang punya energi dari zodiak Leo, katanya di sini terkesan lamban ya kalian gitu. Kalau bisa ketika kalian sudah mempunyai langkah ke depan, planning ke depan, ataupun mempunyai pemikiran-pemikiran ataupun solusi, ketika itu akan baik, maksud saya ya segera jalankan sobat ya. Segera praktekkan apa yang sudah kalian pikirkan, apa yang ada di apa apa yang sudah kalian planningkan, langkah ke depannya seperti apa. Itu ketika kalian sudah mempunyai itu semua, coba lebih cepat untuk kalian terapkan, lebih cepat untuk kalian praktekkan. Di sini kelihatannya kan bagus gitu loh. Karena di sini menandakan kalian ada masalah. Nah ya, kalian ada masalah, tapi ketika kalian mempunyai ide dan tujuan yang baik, ini sayangnya terkesan lamban. Ya mungkin masih ada beberapa masalah sih yang menahan kalian di sini sehingga kurang cepat untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah menjadi planning kalian. Entah kenapa di sini. Oke, nanti saya akan deteksi kenapa Leo terkesan lamban untuk bisa menyetabilkan. Padahal kalian sudah adanya satu perjuangan. Kan nanti sama saja sobat, ketika kalian sudah berjuang keras ya, sudah penuh semangat dan kalian sudah menemukan ini letak salahnya. Kalian sudah mempunyai pemikiran untuk bisa memperbaiki, cuman terkesan lamban. Nah, itu sobat, itu yang menjadi kendala. Kenapa dengan kalian ya? Gitu. Oke, nanti saya akan deteksi ya. Kita lanjut di pekerjaan. Ini zodiak Leo ada 10 cup ya. Itu ada seperti cup terbentuk seperti seperti pelangi ya di sini ya. Sama seseorang, satu keluarga. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat, saling menyerang ya. Ini Leo ya, kenapa Leo? Kalau saya tangkap energi kalian tentang seputar pekerjaan, Leo ini
adanya suatu, kalau masalah adanya suatu harapan ya, adanya suatu cita-cita, ini kelihatannya kalian cukup tinggi di sini gitu loh sobat. Cukup antusias, cukup semangat dengan adanya suatu cita-cita, dengan adanya suatu harapan agar bisa stabil dalam hal pekerjaan, tentunya bisa lancar masalah pencapaian target, ataupun bisa lancar untuk bisa mewujudkan harapan yang selama ini kalian inginkan. Ya, ya tentunya di samping ada kelancaran ya, kalian berharap di sini adanya suatu kesuksesan, adanya suatu keberhasilan, sehingga mungkin kalian akan bisa senang-senang sama keluarga kalian. Itu yang saya tangkap di kartu utama 10 tongkat. Jadi adanya suatu harapan dan adanya suatu cita-cita yang cukup tinggi, yang cukup baik sih, positif seperti itu ya. Cuman di sini apa ya? Bisa dikatakan kalian terhalang di sini, itu loh. Kalian terhalang di sini. Bisa saja ini sudah terjadi sama kalian. Bisa saja sudah terjadi. Dalam arti ya bukan berarti apa ya, sebatas impian ataupun sebatas harapan, tidak seperti itu. Ya, bisa saja ini sudah kalian rasakan awalnya menemukan apa ya, kestabilan, kelancaran target, ataupun sering apa, terwujudnya suatu harapan. Cuman di sini tiba-tiba kalian dihantam masalah. Ya, di sini jelas. Tiba-tiba kalian dihantam masalah di sini. Seperti apa ya? Seperti ada suatu yang mungkin tidak kalian apa ya? Maksudnya gini, yang mungkin tidak kalian lakukan. Ya. Nah, gitu loh. Jadi kalian ini bisa dikatakan kena getahnya gitu loh. Suatu kesalahan yang tidak kalian lakukan, tetapi kalian menanggung akibatnya. Makanya di sini tergambarkan bahwa di 3 hari ke depan kelihatannya kalian akan ada konflik, ada suatu masalah di pekerjaan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Saya tadi kan mengatakan bisa saja ini masih sebatas angan-angan, masih sebatas apa ya, cita-cita, dan bisa saja ini di sisi lain bisa saja ini sudah kalian rasakan, entah mulai dulu ataupun kemarin sudah kalian rasakan. Cuman ya itu tadi, bisa saja yang sudah merasakan ini tiba-tiba dihantam masalah. Seperti yang barusan saya katakan, ya, kalian tidak melakukan sebuah kesalahan, tetapi kalian kena getahnya. Itu kan sama saja artinya timbul suatu problem. Nah, itu yang sudah kalian rasakan. Nah, untuk yang masih apa ya, berangan-angan ataupun masih mempunyai cita-cita, apalagi yang seperti itu, di sini kelihatannya akan sangat kesulitan gitu loh. Karena apa? Karena kan masih sebatas cita-cita, masih sebatas harapan. Ini akan lebih apa ya, lebih kesulitan karena saya menangkap ada suatu energi yang kurang baik di sini, sobat. Oke, nanti saya deteksi ya. Ini benar-benar energinya luar biasa ini, Leo. Oke, kita lihat untuk keuangan. Leo, kartu utama kalian muncul Judgment. Ada malaikat meniup trompet ya. Banyak mayat yang terbangun. Kita lihat konfirmnya seperti apa ini, Leo. Ya, lagi-lagi ya. Ini ada Four of Cup ya. Ada 3 cup, terus 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang berteduh di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo ya, masalah kerezekian. Di sini sih kelihatannya apa ya? Judgment ya. Kalian berharap ada suatu kestabilan. Saya menangkap di sini. Kalian berharap ada suatu keuangan yang lancar, ya, kerezekian yang masuk ya, dalam kehidupan kalian. Kalian berharap seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini kalian sedang menunggu sebuah kabar gitu loh. Menunggu sebuah informasi gitu loh. Mungkin yang sedang dijanjikan keuangan, kalian sedang menunggu kapan uang itu datang. Mungkin ketika kalian tidak dijanjikan keuangan ya, tiba-tiba itu muncul mungkin di hati kalian, kapan saya menemukan rezeki yang lancar, kapan saya menemukan masalah finansial yang stabil, kapan saya menemukan seperti itu. Nah, terkadang kalian itu menanti apa ya, menanti sebuah jawaban dari diri kalian sendiri, seperti itu. Cuman di sini Judgment melambangkan residual energi, sobat, gitu. Bisa saja ini ada suatu perubahan yang tiba-tiba baik ya, ada suatu kabar baik seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian dijanjikan keuangan itu benar-benar kalian akan dapat uangnya. Nah, ketika kalian apa ya, istilahnya itu
berkata di dalam hati hati kalian ya, hati kalian sendiri tanpa adanya orang lain. Ini kelihatannya juga bisa akan apa ya, akan terjadi sungguhan gitu. Kalian mungkin merenung, mungkin berharap kapan adanya rezeki, tiba-tiba ada rezeki masuk, entah dari mana datangnya. Tiba bisa saja seperti itu. Nah, di sisi lain, di residual yang kedua ini bisa saja ketika kalian dijanjikan keuangan ini tiba-tiba bisa batal, bisa terpending. Apalagi yang tidak dijanjikan, yang masih hanya sekedar berbicara dengan hati kecil. Nah, itu malah akan kesulitan gitu loh. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi Jasman, ini menandakan sebuah kabar, sebuah berita, entah baik entah buruk, ya tinggal dilihat saja nanti di 3 hari ke depan. Oke ya, nanti akan saya jelaskan setelah saya deteksi. Kalau tidak dideteksi, tidak menemukan ini sobat. Ini dikonfirmasi sama kartu Four of Cup. Ya. Saya tadi kan mengatakan ada residual energi sobat. Bisa saja ini tiba-tiba baik, bisa saja ini tiba-tiba buruk. Ini jelas tergambarkan ya. Ini masih belum saya deteksi, masih belum saya terawang, cuman di sini secara energi kartu mengatakan kalian kesulitan di sini. Kalian selalu berpikir, kalian selalu merenung, kapan bisa stabil, kapan ada suatu kerezekian yang lancar, kapan ada suatu keuangan yang masuk. Terkadang biarpun tidak sering ya, saya menangkap terkadang kalian itu dibikin capek gitu, dibikin lelah, dibikin letih, baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun secara pergerakan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kartu ini menandakan ya boleh ketika kalian datang masalah, cuman ya itu tadi harus dikasih waktu jeda ataupun harus dikasih waktu istirahat sobat, jangan diporsir. Nanti kalian bisa sakit di sini. Karena di sini melambangkan apa ya? Ya mungkin kalian disuruh istirahat gitu loh, disuruh santai sejenak ya. Mungkin secara pemikiran ya cobalah rekreasi untuk menghilangkan kepenatan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kalau secara pemikiran. Tetapi kalau secara fisik ya kurangi pergerakan kalian, itu kurangi sobat. Ya santailah ya. Tinggal istilahnya itu dikontrol waktu istirahat, waktu jam tidur. Itu kalian kontrol. Kan seperti itu agar tidak terjadi energi yang drop, energi yang semakin menurun. Nanti bisa mengakibatkan sakit. Seperti itu ya, karena memang dibikin pusing gitu loh dengan faktor keuangan kalian. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, biar lebih gamblang, biar lebih jelas ya. Oke Leo ya, di poin pertama tentang asmara, harapan kalian terwujud. Apakah harapan kalian terwujud di poin pertama, poin asmara? Di sini kelihatannya Leo terdeteksi masih samar ya, masih 50-50. Dengan adanya suatu kerja keras, ya, dengan adanya suatu ide, bisa saja ini akan tercipta ya, suasana yang baik lagi, yang damai lagi ketika ada masalah. Karena kalian terindikasi adanya suatu perjuangan keras, bisa saja seperti itu. Dan satu lagi, bisa saja yang 50%, satunya lagi apa ya, masih belum menemukan kestabilan. Karena di sini masih adanya suatu lambat gitu loh. Lambat dalam mempraktekkan apa yang sudah menjadi solusi kalian. Bisa saja seperti itu. Jadi jelas ya untuk poin yang pertama ya, harapan yang terwujud apakah terjadi di faktor asmara, kelihatannya samar 50-50. Bisa saja terwujud baik, bisa saja ini masih terpending, jadi kurang ada suatu keberuntungan. Untuk pekerjaan ya, apakah harapan kalian terwujud di waktu pekerjaan, akan bisa stabil, akan bisa
pencapaian target yang luar biasa di sini. Kalau saya menangkap di sini, Leo apa ya, bisa dikatakan banyak hambatan di sini. Leo tertembak di faktor pekerjaan Leo. Harap berhati-hati kalian yang punya zodiak Leo. Ini jelas kalian tertembak black magic di faktor pekerjaan. Makanya saya tadi mengatakan ada 10 cup. Ya. Tadi kan saya mengatakan bisa saja ini sudah terjadi. Ya. Maksud saya itu kalian sudah merasakan gitu loh kelancaran, ya pencapaian target, pewujudan harapan, bahkan kesuksesan keberhasilan itu sempat kalian rasakan. Nah, tiba-tiba gagal. Nah, saya mengatakan gagal itu ya itulah kalian tertembak ada suatu black magic. Apalagi kalian yang di sini yang masih ada suatu renungan, masih ada suatu harapan, masih ada suatu cita-cita. Ini malah makin sulit gitu loh. Karena kan belum apa ya, belum kalian rasakan. Nah, itu yang di faktor kedua. Ini makin sulit karena apa? Jelas. Intinya di sini ada suatu tembakan yang luar biasa untuk Leo. Ketika itu dibiarkan ini tidak menutup kemungkinan akan merambat di faktor keuangan Leo. Nah, saran saya harus di netral ya untuk Leo ya. Karena jika tidak di sini kalian akan dalam satu masalah terus di sini. Ini kan ada 5 tongkat loh, saling menyerang. Ya bukan berarti apa ya adu fisik, enggak seperti itu gitu loh. Yang dimaksud saling menyerang ini bisa saja kalian itu apa ya istilahnya itu dihantam di masalah hati gitu loh. Bisa saja dihantam di masalah hati, bisa saja kalian dihantam di masalah pemikiran. Kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalian kesulitan di sini. Nah, itu juga namanya konflik-konflik batin sama konflik pikiran nanti kalian dihantam seperti itu. Karena ada pihak ketiga yang memang iri hati, yang cenderung lebih iri hati sama kalian. Orang toksik menembakkan energi black magic. Seperti itu ya. Harus di netral sobatnya. Terus masalah keuangan. Poin ketiga, harapanmu terwujud. Apakah bisa harapanmu terwujud? Akan ada kestabilan, kelancaran di faktor keuangan atau finansial. Di sini terdeteksi 50-50, laki-laki 50-50 Leo. Harap berhati-hati ya, gitu loh Leo. Ini sebelum mengakar ya, karena kalian tertembak di faktor pekerjaan. Ini ketika dibiarkan ini merambat di keuangan, karena saya menangkap ada beberapa dari kalian yang sudah ada suatu apa ya hambatan, seakan-akan seret, seakan-akan banyak sendatan beda dari dulunya. Saya sudah menangkap seperti itu secara terawangan, banyak yang seperti itu. Ya mungkin ada yang suatu pembiaran di faktor pekerjaan, larinya ke keuangan. Padahal di sini kalian menggambarkan jasmine ya. Meskipun saya mengatakan bisa saja tiba-tiba baik, bisa saja tiba-tiba buruk. Meskipun saya mengatakan demikian, ya karena kalian tertembak di faktor pekerjaan, maka muncullah di sini Four of Cup. Kalian selalu dibuat mikir akhirnya, dibuat mikir, ya. Dibuat capek, letih, lelah. Akhirnya kan seperti itu, tidak menemukan hasil di sini. Banyak apa ya? Semakin hari semakin banyak minusnya keuangan kalian di sini. Ini harap di netral sobat ya, karena energinya kuat banyak sekali Leo. Ya, yang tertembak di faktor pekerjaan. Meskipun sedikit yang tertembak di faktor keuangan nanti ya tetap larinya ketika dibiarkan larinya akan ke keuangan lagi gitu loh. Nah, seperti itu ya untuk zodiak Leo ya. Apalagi kalian di faktor asmara kurang diuntungkan di sini juga terdeteksi 50-50. Ya bisa saja ini berimbas loh. Mengena di asmara sama mengena di keuangan. Nah, seperti itu ya harap waspada. Leo harus di netral. Ya sekali lagi ketika kalian bisa ya alangkah baiknya di netral sendiri ketika kalian bisa. Ketika kalian mungkin mengerti tata caranya. Ketika kalian tidak mengerti ya cari orang-orang di bidangnya agar terbantukan. Kan seperti itu ya. Oke ya untuk sobat Leo semoga bisa dipahami ya. Jadi jelas kesimpulan dari 3 poin ya. Poin pertama kalian masih samar. Poin kedua di pekerjaan kalian benar-benar kurang diuntungkan. Dan poin ketiga juga terdeteksi masih samar. Jadi 50-50 ini banyak 50-50-nya nih Leo ini. Ya, gitu loh. Ya semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Semoga saja seperti itu. Ya. Oke sobat ya, sekali lagi harapan yang terwujudkan masih samar ini Leo. Ya.
ya itu tadi ya, ketika saya mengatakan masih samar, ya tetap doa saya yang 50% mengena sama kalian. Artinya ketika kalian merasakan dampak kebaikannya berarti sudah tidak samar lagi. Itu kan doa saya buat kalian, intinya kan seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kan ini samar semua ini. Apalagi tertembak di faktor pekerjaan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan biar tidak terjadi saling menyalahkan, saya kembalikan lagi sama kalian itu loh ya, tenaga resonator atau tidaknya. Dan tetap di segmen terakhir saya selalu mengatakan ketika kalian ada masalah, dan masalah itu kalian rasakan sudah jauh dari logika, sudah tidak bisa dinalar oleh logika. Nah, itu jangan disepelekan sobat ya. Kalau bisa secepatnya kuatkan secara doa, karena saya menangkap banyak yang mengakar Leo. Sekali lagi, kalau bisa secepatnya kuatkan secara doa, juga lakukan tahap ikhtiar, buka aura kalian. Akan seperti itu. Dengan cara apa ya? Ketika kalian bisa ya kalian dengan cara kalian sendiri. Nah, ketika kalian tidak bisa ya tidak ada salahnya kita ikhtiar, kita cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya kepositifan, keresikan itu akan bisa lancar sobat. Minimal akan bisa menekan suatu permasalahan yang besar menjadi ringan. Karena sudah banyak yang seperti itu. Yang konsultasi itu sering saya kasih solusi. Ya. Jadi ketika aura kita terbuka, terus lebih besar kepositifan dalam diri kita, itu akan mengundang suatu hal-hal yang menyenangkan. Akan mengundang suatu hal-hal yang akan membuat kita bahagia gitu loh. Akan membuat kelancaran-kelancaran. Itu. Nah, tetapi beda lagi kebalikannya. Ketika aura kita tertutup, terus banyak negatif dalam diri kita, itu justru ya bisa mengundang sama-sama mengundang, tapi yang ini mengundang hal kenegatifan, mengundang kesialan, gitu loh, mengundang kesedihan, kekecewaan. Karena bagaimana lagi sobat? Yang jelas memang seperti itu. Ketika kalian tidak dinetralkan, sudah banyak contohnya sering saya mengatakan. Yang konsultasi itu banyak loh seperti itu. Ya, dirugikan sampai habis-habisan. Baru minta dibuka aura. Ya tidak masalah juga gitu. Saya bantukan untuk membuka aura, kan seperti itu. Karena jelas sobat ya, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah gitu loh. Ketika kita sendiri tidak mau mengubahnya, nasib tidak mau berubah otomatis. Ya, jadi kita harus sendiri yang berjuang bagaimana untuk bisa merubah nasib. Itu tadi langkah-langkahnya diikhtiarkan, tidak ada salahnya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.